قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت liutammima makarimal akhlaq al-hadis atau kama qala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, yang atas izinnya semua kehidupan ini dapat berjalan dengan baik. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, kehadiran atau diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebut kelahiran dan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ar-rahmatul usma atau anugerah yang agung. Karena dengan diutusnya Rasulullah Muhammad yang membawa ajaran dan sekaligus sosok beliau telah membawa pencerahan di tengah-tengah kegelapan zaman. Allah SWT berfirman di dalam surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, dari kaum sendiri, dari sebangsa manusia, dari golongan kamu sendiri. Azizun 'alaihi ma, berat terasa olehnya penderitaanmu. Harisun 'alaikum, kemudian sangat menginginkan keimanan atas kalian semua. Dan Rasulullah itu adalah orang yang Raufur Rahim, yang sangat penyayang dan penyantun terhadap orang-orang yang beriman. Inilah mengapa kita wajib untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah Muhammad SAW, karena sesungguhnya Rasulullah itu memiliki 3 sifat yang luar biasa. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah itu adalah bagi beliau sangat berperasa akan penderitaan kamu. Jadi Rasulullah sangat memikirkan, bahkan menanggung terhadap penderitaan bagi manusia. Kemudian yang kedua, sifat Rasul itu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Yang diinginkan oleh Rasulullah terhadap kita adalah agar kita menjadi orang-orang yang beriman, agar kita menjadi orang-orang yang selamat, selamat di dunia, terlebih selamat di akhirat. Kemudian Rasulullah itu adalah bersikap penyantun, harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi Muhammad itu adalah penyantun terhadap orang-orang yang beriman. Inilah 3 sikap mengapa kita harus mencontoh dan meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah baginda
yang menjadi transisi ya, dari masa kegelapan menuju cahaya terang benderang. Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan ajaran melalui kata-kata saja, tetapi juga melalui tindakan, melalui perilakunya yang menjadi contoh dalam kehidupan ini. Tidak ada kesenjangan antara ucapan, perilaku, dan keimanan beliau. Karena itu di dalam Al-Quran Allah menandaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh di dalam diri Muhammad Rasulullah SAW benar-benar terdapat teladan yang baik baginya, yaitu bagi mereka yang mengharapkan rahmat dari Allah dan mengharapkan pertemuan nanti di yaumil kiamat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena itu meneladani Rasulullah Muhammad SAW adalah perintah, adalah kewajiban. Dan meneladani Rasulullah Muhammad SAW harus dimulai dengan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan hadis Rasul. Mengapa demikian? Karena memang akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlak Muhammad? Aisyah hanya mengatakan, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad itu adalah akhlak Al-Quran. Itulah Al-Quran yang berjalan. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah salah satu kelebihan dan anugerah terbesar agama ini, bahwa Islam sebagai agama yang sempurna itu memiliki keteladanan yang paripurna. Agama ini tidak sekedar konsep, tidak ada sekedar prinsip, tapi Islam ini adalah agama yang telah terwujud di dalam perbuatan, dalam perilaku, dan itulah salah satu kelebihan dan keutamaan agama ini, bahwa agama ini dilengkapi dengan keteladanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat As-Surah, Allah SWT berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi ma fis lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ila Allahi tasirul umur. Wa innaka la tahdi, dan sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi ila siratil mustaqim, benar-benar telah menunjukkan, telah memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, yaitu jalan Allah yang menguasai langit dan bumi. Dan sungguh kamu benar-benar akan dikembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin, hakikatnya meneladani Rasulullah SAW itu sangat relevan untuk semua zaman. Tidak hanya pada zaman beliau, tapi zaman sekarang, zaman yang akan datang, zaman modern sekalipun. Karena seluruhnya keteladanan dan kehidupan Rasulullah telah diciptakan dan telah disediakan oleh Allah SWT untuk menjadi teladan dalam semua zaman, dan juga menjadi teladan untuk seluruh golongan manusia dan umat. Karena itu hadirin, meneladani akhlak Rasulullah SAW, terutama di era modern ini yang sudah terjadi perubahan-perubahan pada tata nilai di masyarakat, menjadi sangat penting untuk kembali kita membaca, memahami dengan benar Al-Quran dan hadis Rasulullah, agar kita dapat hidup mengikuti teladan Rasulullah. Karena itulah yang akan menuntun kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keteladanan Rasulullah di era modern ini
memerlukan penerapan nilai-nilai luhur yang telah beliau contohkan dalam kehidupan ini. Ada beberapa hal yang patut untuk kita renungkan dan menjadi contoh dalam kehidupan sehari. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW sangat menanamkan kejujuran dan integritas. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi oleh ketidakjujuran, dipenuhi oleh manipulasi, maka meneladani kejujuran Rasulullah menjadi sangat penting. Dan hal ini berlaku pada berbagai aspek kehidupan, apakah kehidupan bisnis, kehidupan politik, kehidupan masyarakat, baik antar personal menjadi sangat penting. Karena integritas harus menjadi landasan, kejujuran harus menjadi landasan di dalam menegakkan kehidupan, terutama di era modern ini. Karena itu saya menilai sangat tepat bahwa IPB telah menantangkan satu moto yang sangat luar biasa. Moto IPB adalah Inspiration Innovation with Integrity. Ini adalah salah satu dari bentuk upaya untuk menjadikan sifat jujur dan integritas sebagai bentuk keteladanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Moga-moga moto ini adalah terinspirasi dan sekaligus menjadi implementasi dari keteladanan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah sangat menanamkan keadilan dan keberpihakan pada yang lemah. Rasulullah selalu memperjuangkan keadilan, memperjuangkan dan membantu yang tertindas. Dan di era modern ini, nilai-nilai ini semakin penting untuk kita wujudkan. Harus diterapkan pada semua aspek, terutama adalah dalam menegakkan hak asasi manusia. Bagaimana melawan diskriminasi, membantu mereka yang belum beruntung, adalah keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan laporan dari sahabat yang berlaku tidak adil kepada keluarganya, maka Rasulullah dengan tegas dan marah kepada sahabat itu sambil mengatakan, "Lau Fatimah binti Muhammad syarafat laqattu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Masya Allah, inilah contoh-contoh keadilan yang tegak yang selalu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, hadirin, keteladanan Rasulullah adalah terletak pada sifat kasih sayang dan empati beliau. Kasih sayang Rasulullah tidak hanya terbatas pada manusia, bahkan pada hewan, pada lingkungan. Karena itu meneladani sifat ini tidak hanya memperlakukan kepada orang lain, tapi juga menjaga lingkungan, menyayangi binatang adalah merupakan keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu dari sifat syariat Islam itu adalah yaitu sifat sederhana dan mudah. Karena itu Islam dan ajaran asal Islam tidak ada yang memberatkan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah pernah menyampaikan, kalau seandainya Rasulullah disuruh memilih di antara dua perkara, maka Rasulullah akan memilih hal yang mudah. Ini menunjukkan bahwa agama ini bukan untuk mempersulit. Dan karena itulah, maka agama Islam ini agama yang mudah berkembang, mudah diterima, dan menjadi contoh agama yang sempurna. Karena syariatnya sesungguhnya sederhana, mudah, dan tidak memberatkan. Rasulullah SAW mengatakan, yassiru wa la tu'assiru, yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah, jangan kalian mempersulit. Itulah yang selalu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, hadirin, keteladanan Rasulullah adalah terletak pada kebijaksanaannya dalam berbicara dan bertindak. Rasulullah dikenal sangat bijaksana dalam kata-kata dan perbuatan. Dan di era modern ini, justru inilah yang sangat penting.
yaitu membiasakan seseorang untuk berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum berbicara. Itulah yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW, terutama dengan maraknya media sosial, kemudian pentingnya setiap kita untuk memberikan kontribusi yang positif dalam setiap kehidupan. Kemudian yang kelima, keteladanan Rasulullah yang kelima adalah bahwa Rasulullah adalah orang yang sabar. Sabar dalam artian tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, dan tahan uji, tahan banting. Itulah keteladanan Rasulullah SAW yang harus menjadi contoh bagi kita semua. Rasulullah Muhammad SAW adalah contoh manusia yang begitu sabar, dan kesabarannya melampaui batas-batas umumnya kita, terutama dalam menghadapi berbagai cobaan. Karena itu di era modern ini, kesabaran yang diwujudkan dengan tidak mudah menyerah, tahan uji, kemudian tidak gampang putus asa, akan merupakan contoh yang harus kita teladani dari kehidupan Rasulullah SAW. Dalam sebuah kisah, ketika Rasulullah masih di Makkah, kemudian Rasulullah dan orang-orang yang beriman ketika itu diboikot oleh orang kafir Quraisy. Tidak kurang-kurang, hampir 3 tahun Rasulullah diboikot oleh orang kafir Quraisy, sehingga sampai ada masa di mana Rasulullah dan para sahabat itu harus mengganjal perutnya dengan kerikil hanya untuk menahan lapar. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadaan itu tidak pernah menyurutkan Nabi Muhammad SAW di dalam menyampaikan kebenaran. Karena sifat Nabi itu adalah begitu berat terhadap penderitaan kalian, kemudian sangat menginginkan keselamatan, dan Nabi itu adalah contoh manusia yang sangat penyayang. Kemudian yang keenam, hadirin, keteladanan Rasulullah yang luar biasa adalah yaitu sikap kerendahan hati. Meskipun beliau adalah pemimpin, bahkan pemimpin besar di kalangan sahabat, namun Rasulullah selalu bersikap rendah hati. Di dalam era modern ini, kerendahan hati ini sangat penting agar kita tidak menjadi orang-orang yang sombong, gampang meremehkan orang lain, menganggap dirinya paling benar. Tapi Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong, menghargai orang lain, dan bersifat terbuka terhadap kritik dan saran. Ada sebuah peristiwa yang menarik ketika Rasulullah SAW menghadapi perang Ahzab. Kemudian Rasulullah mengajak musyawarah pada para sahabat. Kemudian Rasulullah mempunyai rencana, strategi. Tapi strategi ini dinilai oleh sahabat kurang tepat. Dengan sopan sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah yang strategi yang kau sampaikan itu firman dari Allah?" Bukan. Kalau itu bukan firman dari Allah, saya punya usulan. Bagaimana kalau kita menghadapi perang Ahzab ini dengan membuat parit? Karena satu-satunya perang di mana Rasulullah bersikap defensif itu adalah perang Ahzab, di mana Rasulullah harus di dalam kota Madinah, kemudian diserbu dari berbagai arah. Kemudian seorang sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan membuat parit, dan Rasulullah bekerja bersama-sama dengan para sahabat siang dan malam untuk membuat parit. Rasulullah siap terbuka untuk menerima saran. Itulah sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin, kemudian yang ketujuh, salah satu sikap Rasulullah SAW atau keteladanan Rasulullah yang luar biasa adalah kecintaan Rasulullah terhadap pendidikan dan perhatian Rasulullah terhadap pengajaran dan pembelajaran. Rasulullah sangat menghargai ilmu dan sangat menghargai pendidikan. Karena di era modern ini menjadi sangat penting untuk mendorong kaum muslimin untuk terus belajar, mengembangkan diri baik secara formal maupun informal. Karena misi utama agama ini adalah berjihad memerangi kebodohan. Karena itu ayat pertama yang diterima oleh
Iqra, bacalah. Ini menunjukkan bahwa jihad tertinggi di dalam Islam adalah memerangi kebodohan. Karena tidak ada yang lebih hina daripada kebodohan. Dan ini penting bahwa Rasulullah mendorong agar kaum muslimin menjadi manusia yang cerdas, manusia yang pandai, manusia yang berilmu, manusia yang mampu untuk mengambil posisi terdepan dalam setiap kemajuan. Dalam sebuah kisah, Rasulullah SAW pernah menyuruh kepada sahabat dan sering meminta ke sahabat untuk membacakan Al-Quran di hadapan beliau. Yang paling sering disuruh itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini merasa tidak enak sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, Al-Quran ini datang kepada engkau. Mengapa aku harus membacakan?" Rasulullah dengan tenang mengatakan, "Aku ingin mendengarkan Al-Quran dari orang lain." Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa bagaimana prinsip pembelajaran berkelanjutan yang kreatif, yang aktif itu dicontohkan oleh Nabi. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW habis sholat asar kemudian datang ke masjid. Ketika itu sedang ada taklim, sedang ada pengajaran dari seorang sahabat kepada para sahabat yang lain. Rasulullah datang. Kemudian sahabat yang sedang menyampaikan itu berhenti. Karena Rasul datang. Lalu mempersiapkan Rasul untuk datang, untuk menyampaikan dan mengganti. Rasulullah mengatakan teruskan. Dan Rasulullah mendengarkan apa yang disampaikan oleh sahabat itu sebagai peserta. Begitu selesai sahabat itu menyampaikan uraian-uraian, cerita-cerita yang baik, pelajaran yang baik, Rasulullah mengatakan begini, "Aku lebih suka diam di majlis seperti ini daripada memerdekakan 4 orang budak." Demikian hadirin, bagaimana Rasulullah sangat menghargai ilmu. Bahkan proses pembelajaran yang aktif itu sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8 hadirin, bahwa keteladanan Rasulullah itu adalah senantiasa berbuat baik tanpa pamrih. Inilah sikap semua nabi. Bahwa Rasulullah dan para sahabat, demikian juga para nabi-nabi sebelumnya, telah mengorbankan jiwa, raga, dan semuanya itu tidak dimasukkan untuk mencari upah, tapi semua itu dilakukan untuk bentuk dari kasih sayang, bentuk dari tanggung jawabnya untuk menyelamatkan manusia. Karena itu di era modern seperti ini perlu sekali kita tumbuhkan sifat-sifat seperti ini. Menjadi sukarelawan, membantu tetangga, berkontribusi pada komunitas-komunitas yang benar, berkontribusi dan memberikan manfaat kepada orang lain haruslah menjadi keteladanan kita. Karena Nabi kita Muhammad SAW telah mencontohkan seperti itu. Kemudian yang ke-9, keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi adalah bahwa Rasulullah itu adalah pemaaf. Rasulullah itu mudah sekali memaafkan dan menghindari dendam di dalam diri. Tidak ada dendam dalam diri Nabi. Dan ini menjadi salah satu aspek dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hadirin, di era modern ini menjadi sangat penting dalam rangka untuk menumbuhkan kehidupan yang baik. Tidak mudah cinta emosi, tapi harus jadilah orang yang mudah memaafkan. Karena memaafkan itu lebih mulia daripada menunggu dimaafkan. Kemudian juga perlu sekali untuk menghilangkan sifat pendendam di dalam diri. Karena apa? Karena itu adalah awal mula dari kehancuran sebuah masyarakat. Contoh yang paling monumental ketika Rasulullah SAW khutbah Mekah. Ketika Mekah ditaklukkan, maka orang-orang kafir Quraisy saat itu menunggu hukuman apa yang akan diterima oleh mereka, karena mereka telah mengganggu Nabi, kemudian memboikot Nabi, kemudian mengganggu Nabi dan segala itu bahkan mengancam Nabi. Tapi Rasulullah dengan singkat mengatakan, "Wahai orang-orang Quraisy, hari ini adalah hari kebebasan bagi kalian. Aku akan mengikuti
seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa mulai hari ini tidak ada lagi cercaan, tidak ada lagi dendam. Silahkan kalian pergi, kalian semua bebas. Luar biasa. Orang-orang kafir Quraisy menyambut dengan luar biasa. Inilah bentuk kemaafan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-10 yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah keteladanan sikap Nabi adalah bahwa Rasulullah senantiasa membangun dan menjalin hubungan yang harmonis dan silaturahim di antara sesama. Rasulullah sangat mendorong agar kita senantiasa membangun hubungan yang baik antar sesama. Di antaranya dengan memperkuat ikatan silaturahim, ikatan keluarga. Kemudian senantiasa terbiasa bersosialisasi dengan sesama. Karena ini adalah awal menciptakan lingkungan yang harmonis, dan itulah yang menjadi misi agama ini. Hadis Rasulullah ketika Rasulullah datang ke Madinah, kemudian Rasulullah berpidato di hadapan orang-orang Madinah. Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas, afsus salam, wa atimut ta'am, wa silul arham, wa sallu bil lail, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah kalian salam. Kemudian berilah makan kepada manusia. Kuatkan silaturahim di antara kalian dan tegakkan salat malam. Kalian akan masuk surga bisalam dengan penuh keselamatan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Meneladani Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah di era modern ini menjadi semakin penting, di mana di tengah-tengah kehidupan dan nilai-nilai yang semakin terbalik, maka kehadiran kaum muslimin untuk menghadirkan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting. Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya aku diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم من أموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا الله يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.